Pernah ngerasa gaji itu kayak air? Baru masuk, udah ngalir entah kemana, dan pas dicek dompet udah kering. Kamu nggak inget beli apa aja, tapi uangnya beneran habis. Kalau iya, kamu bukannya boros, kamu cuma belum punya anggaran. Anggaran itu bukan buat bikin hidup kaku atau pelit, tapi justru buat ngasih kamu kendali, biar kamu yang ngatur uang, bukan uang yang ngatur kamu. Masalahnya, banyak orang udah coba bikin anggaran tapi selalu gagal di tengah jalan. Kenapa? Karena caranya kurang pas dan terlalu ribet. Di video ini, kita bahas cara bikin anggaran yang beneran jalan dan gampang dijaga. Pakai metode sederhana seperti 50-30-20 dan sistem amplop. Semua dijelasin praktis, cocok buat gaji pas-pasan. Tonton sampai habis biar bulan depan gajimu nggak lagi hilang tanpa jejak. Yuk kita mulai. Sebelum belajar caranya, penting tahu kenapa anggaran sering gagal, biar kamu nggak ngulang kesalahan yang sama. Pertama, terlalu ketat. Banyak orang bikin anggaran super irit yang bahkan nggak ngasih ruang buat senang-senang sedikit pun. Akibatnya, dalam seminggu udah nyerah karena merasa tersiksa. Kedua, terlalu rumit. Bikin puluhan kategori detail sampai pusing sendiri, akhirnya males ngelanjutin. Ketiga, nggak dicatat. Bikin rencana di awal bulan, tapi nggak pernah dilacak, jadi cuma jadi angan-angan. Keempat, nggak realistis. Anggarannya nggak sesuai kondisi nyata, misalnya lupa ada tagihan rutin, jadi meleset terus. Dan kelima, nyerah pas sekali meleset. Padahal meleset itu wajar, yang penting dibenahi, bukan langsung dibuang. Nah, kabar baiknya, semua kegagalan ini bisa dihindari dengan pendekatan yang lebih sederhana dan manusiawi. Anggaran yang baik itu bukan yang paling sempurna, tapi yang paling gampang kamu jalanin dan pertahankan setiap bulan. Mari kita mulai dengan metode paling populer dan gampang, 50-30-20. Ini cara membagi penghasilanmu jadi 3 kelompok besar aja, biar nggak pusing. 50% untuk kebutuhan. Ini yang wajib buat hidup, makan, tempat tinggal, transport, tagihan listrik dan air, cicilan wajib. 30% untuk keinginan. Ini yang bikin hidup nikmat tapi nggak wajib. Jajan, hiburan, nongkrong, langganan hiburan, belanja yang kamu mau. Dan 20% untuk masa depan, tabungan, dana darurat, investasi, atau bayar utang. Contohnya, kalau gajimu 3 juta, berarti sekitar 1.500.000 buat kebutuhan, 900.000 buat keinginan, dan 600.000 buat masa depan. Kelebihan metode ini, cuma 3 pos, jadi gampang diingat dan dijaga. Angkanya nggak harus kaku persis, sesuaikan sama kondisimu. Yang penting, kamu punya patokan jelas kemana tiap rupiah gajimu seharusnya pergi. Sederhana, tapi ngubah banyak hal. Setelah tahu pembagiannya, muncul tantangan. Gimana biar jatah tiap pos nggak kecampur dan kepakai silang? Disinilah sistem amplop berperan. Konsepnya klasik tapi ampuh. Zaman dulu, orang benar-benar masukin uang tunai ke amplop-amplop terpisah. Amplop makan, amplop transport, amplop jajan. Begitu satu amplop habis, ya sudah, nggak boleh ambil dari amplop lain. Ini bikin kamu sadar batas tiap pos. Sekarang, kamu bisa lakuin versi digitalnya. Manfaatkan fitur banyak dompet atau kantong di aplikasi bank digital, atau buka beberapa rekening terpisah untuk pos yang penting, seperti satu rekening khusus kebutuhan, satu khusus tabungan yang nggak diutak-atik. Begitu gaji masuk, langsung bagi ke amplop-amplop itu sesuai jatah 50-30-20 tadi. Efeknya luar biasa, kamu jadi nggak sengaja makai uang tabungan buat jajan, dan tahu persis sisa jatah tiap pos. Sistem amplop bikin anggaranmu bukan cuma rencana, tapi beneran terkunci dan terkendali. Ini prinsip yang bikin anggaranmu punya kekuatan super, namanya bayar diri sendiri duluan. Kebanyakan orang ngatur uang dengan urutan yang salah, bayar semua pengeluaran dulu, baru nabung dari sisa. Masalahnya, sisa itu hampir selalu nggak ada, karena pengeluaran cenderung membengkak memenuhi berapapun uang yang tersedia. Balik urutannya. Begitu gaji masuk, hal pertama yang kamu lakukan adalah menyisihkan jatah masa depanmu, si 20% tadi, ke rekening terpisah, sebelum uang itu sempat kepakai buat apapun. Anggap tabungan itu tagihan wajib yang harus dibayar pertama, bahkan sebelum bayar yang lain. Setelah itu, baru kamu atur sisanya buat kebutuhan dan keinginan. Dengan cara ini, kamu dijamin selalu nabung, berapapun jumlahnya,
karena diambil di depan, bukan dari sisa yang sering gak bersisa. Kebiasaan kecil ini, dijalankan konsisten, adalah pembeda terbesar antara orang yang tabungannya tumbuh dan yang selalu mentok di nol. Mungkin kamu mikir, 50-30-20 enak buat yang gajinya gede, kalau pas-pasan gimana? Tenang, prinsipnya tetap bisa dipakai, tinggal disesuaikan. Buat yang gajinya pas-pasan, wajar kalau porsi kebutuhan lebih besar, mungkin 60 atau 70%. Gak apa-apa. Yang penting, tetap sisihkan sesuatu buat masa depan, walau cuma 5 atau 10%. Sekecil apapun, kebiasaannya yang dibangun. Nah, buat yang penghasilannya nggak tetap, seperti freelancer, ojek online, atau pedagang, triknya sedikit beda. Jangan pakai penghasilan puncak sebagai patokan. Pakai rata-rata penghasilan terendahmu buat nyusun anggaran kebutuhan pokok. Saat lagi dapat rezeki lebih di bulan ramai, jangan langsung naikin gaya hidup, tapi simpan kelebihannya buat nutup bulan-bulan sepi. Dengan begitu, penghasilan yang naik turun tetap bisa kamu kelola dengan tenang. Intinya, anggaran itu fleksibel, sesuaikan angkanya dengan kenyataanmu, jangan maksa ikut rumus mentah-mentah. Anggaran tanpa pencatatan itu seperti nyetir sambil merem, kamu nggak tahu posisimu. Makanya, mencatat pengeluaran itu wajib. Tapi tenang, nggak perlu ribet. Ada beberapa pilihan alat. Pertama, aplikasi pencatat keuangan gratis di HP. Ini paling praktis, tinggal masukin tiap transaksi, dan otomatis dikelompokkan plus dibikinin ringkasan. Kedua, catatan sederhana di aplikasi notes atau memo HP, buat yang suka simpel. Ketiga, buku catatan fisik, buat yang lebih nyaman nulis tangan. Keempat, kalau kamu banyak pakai dompet digital, manfaatkan riwayat transaksinya buat evaluasi. Kuncinya bukan alat mana yang paling canggih, tapi mana yang paling konsisten kamu pakai. Biasakan catat tiap habis mengeluarkan uang, cuma butuh 10 detik. Awalnya terasa merepotkan, tapi setelah seminggu, kamu bakal kaget lihat pola pengeluaranmu sendiri. Dari situ kamu tahu bocor di mana, dan bisa benahi. Data ini yang bikin anggaranmu hidup dan makin akurat tiap bulan. Anggaran itu bukan sesuatu yang dibikin sekali lalu dilupakan. Dia hidup, dan perlu ditinjau ulang. Sisihkan sedikit waktu di akhir tiap bulan, cukup 15 menit, buat evaluasi. Lihat, apakah pengeluaranmu sesuai rencana? Pos mana yang jebol? Pos mana yang malah bersisa? Jangan jadikan ini ajang menyalahkan diri, tapi ajang belajar. Kalau pos jajan selalu jebol, mungkin jatahnya memang kurang realistis, naikin sedikit dan kurangi dari pos lain. Kalau ternyata ada pos yang bersisa, alihkan kelebihannya ke tabungan. Hidup juga berubah, kadang ada tagihan baru, kadang penghasilan naik. Anggaranmu harus ikut menyesuaikan. Dengan rutin meninjau, anggaranmu makin pas dengan kenyataan hidupmu, dan makin gampang dijaga. Anggap ini seperti servis rutin kendaraan, sedikit perhatian tiap bulan bikin semuanya jalan mulus. Justru dari kebiasaan review inilah kamu pelan-pelan jadi makin jago ngatur uang, tanpa sadar. Terakhir, mari kita rangkum jebakan yang bikin anggaran gagal, biar kamu bisa hindari. Pertama, bikin anggaran terlalu ketat sampai nggak ada ruang bernapas, ini bikin cepat nyerah. Kasih jatah buat senang-senang secukupnya. Kedua, lupa pos tak terduga. Selalu sisihkan sedikit buat hal-hal kecil yang mendadak, biar nggak ngerusak seluruh rencana. Ketiga, nggak misahin tabungan di depan, sehingga selalu kepakai. Keempat, berhenti mencatat setelah beberapa hari, padahal justru pencatatan yang bikin anggaran akurat. Kelima, terlalu keras sama diri sendiri saat meleset, lalu nyerah total. Ingat, satu hari boros bukan alasan buang seluruh anggaran, besok tinggal lanjut lagi. Dan keenam, lupa menyesuaikan saat keadaan berubah. Semua kesalahan ini intinya satu, anggaran yang terlalu kaku atau terlalu diabaikan. Jadikan anggaranmu sederhana, realistis, dan konsisten ditinjau. Itu resep anggaran yang beneran bertahan, bukan cuma semangat di minggu pertama lalu terlupakan. Jadi mari kita rangkum. Anggaran yang beneran jalan itu bukan yang paling ketat, tapi yang paling sederhana dan gampang dijaga. Bagi penghasilanmu dengan patokan 50-30-20, kunci tiap pos dengan sistem amplop digital. Bayar diri sendiri duluan sebelum uang kepakai, catat pengeluaran biar tahu posisimu, dan tinjau ulang tiap bulan.
Sesuaikan angkanya dengan kondisimu, apalagi kalau gaji pas-pasan atau nggak tetap. Kamu nggak perlu langsung sempurna. Bulan pertama mungkin masih meleset, dan itu wajar. Yang penting kamu mulai, dan terus benahi tiap bulan. Ingat, orang yang keuangannya rapi itu bukan yang penghasilannya paling besar, tapi yang tahu kemana uangnya pergi. Mulai bulan depan, atau bahkan dari gaji berikutnya, coba bagi uangmu ke 3 pos itu. Kamu bakal kaget, ternyata kamu punya lebih banyak kendali daripada yang kamu kira. Kalau video ini ngebantu, tekan suka dan subscribe cara nabung biar dapat tips ngatur uang tiap minggu. Dan komen di bawah, pos mana yang paling sering jebol di anggaranmu, kebutuhan, keinginan, atau malah lupa nabung?